Teman-teman, ketika orang terdekat kita itu meninggal, kita perlu memperhatikan tadi ya, apakah dia itu memiliki warisan atau tidak. Dan jika punya warisan, apakah masih ada warisan yang belum terbagi. Kita ambil skenario kalau misalnya dia itu tidak memiliki warisan atau ya warisannya sudah dibagikan tuntas gitu ya. Bila kasusnya seperti itu, maka yang perlu kita lakukan adalah dengan menonaktifkan atau menghapus NPWP milik si wajib pajak yang meninggal tersebut. Untuk ketentuannya, itu kita bisa lengkapnya lihat di Per 04 PJ tahun 2020. Jadi yang jelas, untuk penetapan wajib pajak non-efektif atau kita hapus NPWP-nya karena meninggal dunia, itu permohonannya untuk kita hapuskan tadi harus diajukan secara tertulis dan disampaikan ke kantor pelayanan pajak tempat mendiang atau almarhum atau ya, wajib pajak tadi yang meninggal dunia itu terdaftar. Jadi dia terdaftarnya di mana, kita ajukan permohonannya ke KPP tersebut seperti itu. Dan ini siapa yang harus mengurus? Ya, yang harus mengurus adalah keluarga atau ahli warisnya. Jadi jangan lupa untuk ahli warisnya itu untuk melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut. Yaitu yang pertama, apabila memang ya wajib pajak ini tidak memiliki warisan atau warisannya sudah selesai dibagikan, itu harus dilengkapi dokumennya. Pertama, surat keterangan kematian atau dokumen sejenis ya dari instansi yang berwenang. Dan yang kedua adalah surat pernyataan bahwa tidak mempunyai warisan, atau memang kalau memang punya warisan maka dilampiri dengan surat keterangan bahwa warisan tersebut sudah terbagi dengan melengkapi, yaitu menyebutkan ahli warisnya itu siapa aja gitu ya. Jadi kalau sudah ada dua dokumen tersebut, maka permohonan bisa dilakukan ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak yang meninggal itu terdaftar seperti itu. Nah, ini permohonannya bisa dilakukan selain oleh keluarga, juga bisa dilakukan oleh pelaksana wasiat atau pihak yang mengurus harta peninggalan maupun kuasa hukum pajak seperti itu. Intinya sudah jelas ya, kalau memang warisannya itu sudah terbagi semua atau memang tidak memiliki warisan, dihapus saja NPWP-nya, selesai administrasi perpajakan dari wajib pajak yang meninggal tersebut. Lalu bagaimana bila ternyata ada warisan yang belum terbagi? Gitu. Apa yang harus kita lakukan sebagai ahli waris? Kita perlu ingat ya, bahwa di Undang-Undang Pajak Penghasilan, warisan yang belum terbagi adalah salah satu dari subjek pajak. Perlu digarisbawahi di sini adalah subjek pajak ya, dia belum menjadi wajib pajak. Lantas kapan dia menjadi wajib pajak? Yaitu ketika dari warisan tersebut, warisan yang belum dibagikan tadi, itu ada penghasilannya. Gitu. Contohnya, misalnya Bapak Jaden. Bapak Jaden ini memiliki sebuah salon gitu ya, sebuah salon yang elit, yang ternyata penghasilannya per tahun 500 juta misalnya. Nah ternyata atas penghasilan tersebut, itu tetap harus dipenuhi kewajiban perpajakannya. Nah, jadi bukan mentang-mentang warisannya ini belum terbagi gitu ya, dan jadi nggak ada kewajiban perpajakannya, itu nggak bisa seperti itu ya, karena ini merupakan sebuah penghasilan ya, yang diperoleh dari bisnis, maka itu tetap dikenakan pajak penghasilan sebagaimana peraturan semestinya seperti itu. Jadi ketika misalnya akhirnya salon ini diwarisi nih kepada salah satu ahli waris, maka ya udah tidak ada lagi kewajiban dari warisan yang belum terbagi tersebut. Gitu. Sudah selesai. Jadi karena sudah dibagikan tadi. Tapi kalau misalnya belum dibagikan, ya maka entitasnya adalah warisan yang belum terbagi tersebut. Seperti itu. Nah, sebagai ahli waris, itu apa yang harus dilakukan nih? Persoalan dengan NPWP-nya.
Nah, jadi karena wajib pajak itu bukan lagi sebagai orang pribadi ya, karena dia sudah meninggal, dia harus kita ubah menjadi statusnya adalah wajib pajak warisan belum terbagi. Nah, ini ada beberapa dokumen yang perlu kita lampirkan dalam permohonan perubahan data tersebut. Yaitu yang pertama, kita sebagai pewaris gitu ya, sebagai ahli warisnya atau yang bertanggung jawab gitu yang mewakili, itu perlu mengisi formulir perubahan data. Nah, ini formulir perubahan datanya seperti yang sebagai berikut ya. Jadi kita isi data wajib pajak ya. Kemudian kita pilih di bagian perubahan ini ya, bentuk wajib pajak. Di situ kita berubah dari wajib pajak orang pribadi menjadi wajib pajak warisan yang belum terbagi. Nah, kemudian lampiran yang berikutnya adalah kita perlu melampirkan fotokopi NPWP dari ya siapa yang mewakili gitu ya, apakah itu ahli waris ataupun pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalan ataupun kuasa gitu ya. Itu NPWP-nya itu dilampirkan juga. Kalau misalnya dia itu adalah pihak yang mengurus harta peninggalan, maka ya berarti dia harus melampirkan surat penunjukannya seperti itu. Oke. Kalau sudah selesai, maka bisa diajukan surat permohonan tersebut, maka nanti wajib pajak berubah statusnya ya, dari orang pribadi menjadi warisan yang belum terbagi tadi. Kemudian, si perwakilan ini nanti, apa nih tanggung jawabnya? Ya, tanggung jawabnya sebagaimana kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya, seperti menghitung, mencatat, melapor, dan membayar pajak penghasilan dari penghasilan yang diperoleh dari warisan yang belum terbagi tersebut. Gitu. Jadi kalau misalnya mau lihat detail mengenai aturannya, bisa dilihat di Surat Edaran nomor 27 PJ tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per 04 PJ 2020 tentang petunjuk teknis pelaksanaan administrasi NPWP, sertifikat elektronik, dan pengukuhan PKP. Nah, kalau misalnya ternyata setelah beberapa masa gitu ya, warisannya tadi yang belum terbagi itu akhirnya dibagiin nih, akhirnya ada deal-dealan ya, antar ahli waris misalnya, kemudian warisannya itu dibagikan kepada masing-masing ahli waris gitu. Kalau misalnya kasusnya seperti itu, maka warisannya kan sudah terbagi. Bisa dihapuskan ya NPWP-nya atas warisan yang belum terbagi tersebut. Maka prosedurnya sama dengan yang saya jelaskan di awal, tapi nanti lampirannya hanya membutuhkan surat pernyataan dari wakil wajib pajak yang menyatakan bahwa warisan sudah terbagi dan dijelaskan ahli warisnya itu nanti siapa aja, seperti itu. Nah, gimana kasusnya bila ternyata pewaris itu tidak memiliki NPWP? Misalnya dia memiliki sebuah usaha. Usaha itu berjalan dan ya penghasilannya juga masih ada terus, tapi warisan tersebut juga belum dibagiin nih, belum ada ahli warisnya yang bisa secara legal itu berhak untuk memperoleh warisan tersebut. Bila kasusnya seperti itu, maka ahli waris ya atau ya yang bertanggung jawab atas itu harus mendaftarkan untuk memperoleh NPWP. Jadi warisan yang belum terbagi tersebut itu didaftarkan untuk memperoleh NPWP gitu ya. Nah, nanti bisa datang ke kantor pelayanan pajak tempat pewaris itu tinggal ya. Jadi pewarisnya tinggal itu di mana, itu didaftarkan di situ dan nanti dilengkapi dokumen-dokumennya ya. Dokumennya serupa, yaitu adalah surat keterangan kematian atau fotokopi akta kematian atau dokumen lain yang dibersamakan. Dan yang kedua adalah menunjukkan kedudukan kita sebagai wakil dari wajib pajak yang bersangkutan gitu. Nah, jadi bukti bahwa kita itu memang orang yang berhak untuk menghandle perpajakan dari warisan yang belum terbagi tersebut. Dan juga dilampirkan NPWP-nya juga begitu ya. Nah, selanjutnya nanti setelah melengkapi dokumen-dokumen tersebut, nanti bisa diajukan ke kantor pelayanan pajak
tempat tinggal orang pribadi yang meninggalkan warisan, dan ini nanti bisa dibuatkan NPWP-nya. Jadi seperti itu. Oke, jadi begitu ya mungkin penjelasan terkait dengan bagaimana yang harus dilakukan ketika seseorang meninggalkan warisan. Kalau memang warisannya itu sudah selesai dibagikan atau tidak ada warisannya, maka dihapus saja NPWP-nya. Tapi kalau ternyata ada warisan yang belum terbagi, maka itu harus diubah status NPWP-nya atau dibuatkan NPWP, dan juga nanti dijalankan kewajiban perpajakannya sebagaimana mestinya oleh orang yang bertanggung jawab gitu, misalnya ahli waris atau keluarga atau orang terdekatnya. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah memperhatikan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.